Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita bertiga dari kelompok 6. Dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah, ada lagi fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Nah, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Lalu dilanjut ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila mana ditinggalkan. Nah, sholat sunnah ini menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni mu'akkad dan ghair mu'akkad. Nah, lalu ada di sini pembagian sholat wajib dan sunnah menurut pelaksanaannya. Yang pertama ini ada sholat wajib. Di sholat wajib ada fardu ain. Fardu ain itu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan fardu kifayah itu seperti sholat jenazah dan sholat goib. Nah, lalu yang B ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri, disebutnya itu munfarid. Nah, diantaranya itu sholat rawatib,
sholat tahiyatul wudu, sholat istikharah, sholat mutlak, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat hajat, sholat awabin, sholat tasbih, dan sholat taubat. Nah, lalu ada yang dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah ini dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Dilanjut ke Fadilah Yusuf Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian mengenai saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Saum atau puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari waktunya terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Lalu kita akan masuk ke dalam jenis saum. Saum dibagi menjadi dua hukum. Ada wajib dan sunnah. Yang pertama akan kita bahas adalah saum wajib. Saum yang wajib adalah saum yang harus dikerjakan dan akan mendapatkan pahala. Kemudian jika tidak dikerjakan, akan mendapatkan dosa. Saum-saum wajib adalah sebagai berikut. Ada saum Ramadan, saum karena nazar, saum kifarat atau denda, dan saum qadha atau mengganti puasa. Lalu yang kedua, kita akan membahas saum sunnah. Saum sunnah adalah saum yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Saum-saum sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, ada saum 6 hari pada bulan Syawal selain Hari Raya Idul Fitri. Kedua, ada saum Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, ada saum Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Lalu ada saum Senin dan Kamis. Lalu yang kelima ada saum Daud. Jadi saum Daud ini dia melaksanakan saum dengan selang-seling. Misalkan di hari pertama, di hari Senin, kalian melaksanakan puasa, di hari Selasa tidak melaksanakan, lalu di hari Rabu melaksanakan, dan seterusnya. Jadi selang-seling sehari puasa, sehari tidak. Bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Lalu keenam ada saum Tasu'a. Dilaksanakan pada bulan Muharram, dilakukan pada tanggal 9 sebelum saum Asyura. Lalu ketujuh ada saum Asyura. Dilaksanakan pada bulan Muharram juga dan dilakukan pada tanggal 10. Lalu yang kedelapan ada saum 3 hari pada pertengahan bulan. Menurut kalender Islam, Yaumul Bid tanggal 13, 14, dan 15. Kesembilan ada saum Sya'ban atau Nisfu Sya'ban pada awal pertengahan bulan Sya'ban. Yang ke-10 ada saum bulan haram, Asyhurul Aram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam menjalankan saum, ada beberapa syarat wajib dan syarat sah yang harus diperhatikan menurut syariat Islam. Yang pertama ada syarat wajib saum. Pertama, harus beragama Islam. Kedua, berakal sehat. Ketiga, balik atau sudah cukup umur. Keempat, mampu melaksanakannya. Lalu ada syarat sah saum. Pertama, Islam, tidak murtad. Kedua, mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ketiga, suci dari haid bagi yang perempuan dan nifas. Lalu keempat, mengetahui waktu diterimanya puasa. Lalu ada rukun saum. Pertama itu Islam, kedua niat, ketiga meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya. Lalu di sini ada pengertian zakat. Zakat dalam bahasa Arab atau zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir, miskin, dan sebagainya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dilanjut oleh Muhammad Amirul Azhar. Nah, di sini saya akan menerangkan hukum zakat. Zakat merupakan salah satu hukum Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lanjut. Nah, jenis zakat. Zakat terbagi atas 2 jenis, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua, zakat mal yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Hak zakat. Ini ada penerima. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni 1. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna membungkuk, tulang punggung. 1. Sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. Yang kedua ada miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara kebahasaan. Orang miskin artinya tidak ada perubahan pada hidupnya. Tetap saja begitu, menahan penderitaan hidup. Yang ketiga ada amil. Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam memungut zakat ini ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dan dengan keadaan barunya. Yang kelima ada hamba saya. Hamba saya bisa disebut budak yang ingin memerdekakan. Yang keenam ada garimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah, misal dakwah, perang, dan sebagainya. Yang kedelapan ada ibnu sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Cara menerima. 1. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. 2. Hamba saya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari orang tuanya. Yang ketiga ada keturunan Nabi, Ahlul Bait. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalkan anak dan istri. Hikmah zakat. Hikmah dari zakat antara lain 1. Mengurangi kesengajaan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. 2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. 3. Membersihkan dan meringkis
akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan. 6. Untuk mengembangkan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang terakhir, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat kita sampaikan mulai dari tadi sholat, saum dan zakat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.